terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Anton Wijaya Mangende SPD. Saya guru matematika SMP Advent Samarinda, Kecamatan Samarinda Kota, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan materi sistem persamaan linear 2 variabel kelas 8. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak yang manis budi. Apa kabar hari ini? Kalian sehat-sehat semua ya. Untuk memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dan kita minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa? Oke, Kalista, boleh berdiri di depan sini pimpin temannya. Dalam kita pada sekarang kami akan memulai berbayarkan kalau nanti semoga rencana dalam itu sampai dan haleluya. Amin. Baik, terima kasih Kalista yang sudah memimpin kita dalam doa buka. Saya mau cek dulu kehadiran kita pada saat ini. Apakah ada yang tidak datang hari ini? Hadir semua, bagus. Berarti kalian semua adalah anak-anak yang manis budi. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Berkibarlah Benderaku. Oleh sebab itu, mari kita berdiri semua dan kita menyanyi lagu wajib nasional. Berkibarlah benderaku. 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu menggelar sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan aturan kesepakatan kelas kita. Nah, yang pertama, bahwa di dalam pembelajaran kita, sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Dan tadi kita sudah membukanya dengan doa. Kemudian
Yang berikut adalah jika ingin ke toilet, maka harus minta izin terlebih dahulu, mengangkat tangannya, baru nanti saya persilakan kalau mau ke toilet. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya juga harus mengangkat tangan terlebih dahulu, ya. Lalu yang berikut adalah duduk manis di dalam kelas, tidak membuat keributannya. Dan yang berikut adalah mengikuti pelajaran sampai selesai. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kelompok, ya. Itu adalah aturan kesepakatan kita untuk pelajaran saat ini. Nah, yang berikut kita masuk ke dalam pembahasan kompetensi inti kita pada pagi hari ini. Ada 4 kompetensi inti kita. Yang pertama adalah kompetensi inti spiritual, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Berikut yang ketiga yaitu mengingat dan menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikator pencapaiannya ada 2, yaitu menentukan himpunan penyelesaian. Yang kedua menganalisis masalah kontekstual, ya. Dua-duanya ini yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari, dan itu diselesaikan dengan cara dieliminasi, ya. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu yang berikut, lalu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik menunjukkan sikap berdoa dengan tertib dan sungguh-sungguh di awal dan di akhir kegiatan, serta memiliki toleransi dalam beribadah bagi sesama umat beragama dengan baik. Jadi ketika kalian berdoa harus menunjukkan sikap berdoa yang benar itu seperti apa, ya. Kemudian ketika kalian melihat ada teman-teman kalian yang berbeda keyakinan, sikap kalian seperti apa untuk menghargai teman-teman kalian yang lain. Itu. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama. Nah, kalau bekerja di dalam satu kelompok, bisa nggak ini bekerja sama? Kemudian dia punya percaya diri nggak? Percaya nggak dia sama dirinya bahwa dia mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan yang diberikan? Dan yang paling penting yaitu santun. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari, tapi dia punya rasa hormat kepada orang lain, bagaimana menghargai orang lain, itu adalah bagaimana kita bersosial dengan orang lain. Jadi ini poin yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan metode eliminasi secara tepat. Jadi bisa menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode eliminasi. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menganalisis. Jadi ada permasalahan yang diberikan, kalian bisa menganalisisnya secara tepat dan membuat penyelesaiannya dengan benar. Demikian juga untuk keterampilannya. Keterampilannya diminta peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLBP dan diselesaikan dengan cara eliminasi secara tepat. Oke, yang terakhir, mampu memecahkan masalah kontekstual. Nah, ini pemecahan masalah yang sangat dianjurkan supaya bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara yang tepat. Pembelajaran berbasis masalah. Jadi semua pembelajaran ini diangkat dari masalah yang kita jumpai setiap hari, ya, sangat tersentuh dengan kehidupan kita sehari-hari. Nanti akan ada pembentukan kelompok yang akan kita jalani bersama. Saya akan bagi ke dalam beberapa kelompok dan kalian akan berdiskusi dalam kelompok tersebut. Kemudian ada tanya jawab, dan di dalam kelompok itu saya akan kasih LKPD, lembaga kerja peserta didik, yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Manfaat dari mempelajari sistem persamaan linear 2 variabel ini yaitu yang pertama, kalian mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan harga satuan dan jenis barang yang dibeli.
Nah, mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan umur dan dalam keluarga. Nah, itu adalah manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya mau mengingatkan tentang pembelajaran kita beberapa waktu yang lalu. Kita sudah mempelajari tentang yang namanya bentuk aljabar, ya kan? Kira-kira di antara kalian ada nggak yang tahu apa itu bentuk aljabar? Saya Ya, silakan tanya. aljabar itu adalah ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol itu. Oke, baik. Terima kasih Daniel sudah menjawab. Ada yang lain? Ya, silakan. Yosia. Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan tanda dan huruf untuk menggambarkan atau mewakili angka-angka, dan ABC sebagai pembagi bilangan yang diketahui dan XYZ untuk bilangan yang tidak diketahui. Oke, baik. Terima kasih. Nah, semua ini berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, untuk membentuk suatu model matematika, kita harus mengetahui tentang aljabar. Dari sinilah muncul yang disebut dengan sistem persamaan linear dengan simbol yang sering kita pakai, yaitu X tambah Y sama dengan 8. Ini contoh ya, sistem persamaan linearnya X tambah Y sama dengan 8, atau X kurang Y sama dengan 10. Soal nilai X dan Y nya berapa itu tergantung pada masalahnya. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak video pembelajaran ini. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dia membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana dia membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, berapa harganya dia? Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Nah, dari video yang kalian lihat tadi, di situ kita bisa melihat tentang apa sih itu SPLDV. Ada yang tahu apa itu SPLDV? Ya, silakan tanya. Ebel. SPLDV itu suatu persamaan matematika yang terdiri atas sebuah persamaan linear yang masing-masing bervariabel. Oke. Baik. Ada yang lain? Ya, silakan. Visi. SPLDV itu adalah persamaan yang memiliki 2 variabel berpangkat 1. Persamaan yang memiliki 2 variabel dan berpangkat 1. Permasalahan yang dimiliki oleh si Doni tadi, bagaimana kira-kira caranya untuk membantu si Doni ini menyelesaikan permasalahannya? Ada yang bisa membantu? Ya, Rafita, bagaimana caranya? Oke, dari permasalahan yang dialami oleh si Doni, berarti kita identifikasi dulu masalah apa yang ada pada
permasalahannya itu. Apa yang diketahui pada permasalahan itu? Ada yang lain? Ya, silakan, Siska. Misalkan dulu donat dan permen dengan variabel. Oke, kita memisahkan dulu donat dan permennya dengan variabel. Oke, ada yang lain? Ya, Dera. Oke, kalau tadi sudah diurutkan ini, ada diketahuinya, kemudian dimisalkan, dibuat dulu model matematikanya. Nih, ini sudah ada semua nih, ada model matematikanya, ada diketahuinya. Ya, kemudian tahap selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya, Daniel. Ditentukan dulu SPLDP-nya, baru dieliminasi atau disubstitusi. Oke, karena tadi sudah dibikin model matematikanya, sekarang tinggal dieliminasi atau disubstitusi. Nah, karena hari ini kita khusus membahas tentang eliminasi, maka kita akan menyelesaikannya dengan cara eliminasi. Betul tadi bahwa kita harus menuliskan dulu unsur-unsur yang diketahui. Yang pertama siapa tadi yang ketemu? Dea ya. Oke, Dea. Kemudian apa yang dia bawa? Dua donat dan apa yang lain? 3 permen. Dia bayar berapa? Dibayar berapa? 15.000. Yang kedua siapa? Oh, Fajar atau Om Fajar tadi ya di video. Berapa donat yang dia bawa? 6 donat. Kemudian permennya berapa dia beli? 4 permen. Dia bayar berapa? Dibayar 36.000. Sekarang tahap selanjutnya tadi, karena dikatakan kita sudah mengetahui yang ini yang tahu dari soal, maka yang berikut adalah dimisalkan. Oke, misalkan dulu. Misalkan donatnya itu menjadi X ya, kemudian permennya itu menjadi Y. Nah, sudah selesai. Kalau sudah seperti ini, berarti yang apa yang ada di sini? Donat, permen, dan permen. Tinggal kita ganti menjadi model matematikanya ya. Sekarang model matematika. Ini model matematika. Model matematikanya menjadi 2 apa ini? 2x ditambah ini 3y. Bayar berapa katanya? 15.000. Yang si Fajar jadi berapa? Ini jadi berapa nih? 6x ditambah yang ini 4y. Misalnya tak suaranya. Bayar berapa? 36.000. Sudah. Model matematikanya sudah ada, tinggal kita eliminasi. Sudah. Untuk mengeliminasi katanya harus disamakan dulu koefisiennya. Terserah nih yang mana yang mau dieliminasi. Mau X dulu atau mau Y dulu? Gak masalah. Kita mulai aja dari X ya, yang kita eliminasi. Cari ininya, samakan koefisien. Kira-kira KPK yang cocok untuk 2 dan 6 berapa? Hah? 3. Enggak, ini di KPK nya berapa? Kalau KPK itu kan berarti dikali nih kan 12. KPK ini bisa jadi 6 kan? Supaya sama-sama variabel 6 koefisien 6. Berarti ini dikali berapa supaya dapat 6 duanya? Di atas kali 3, bawah kali 1. Sudah selesai. Kalau dikalikan berarti kali semuanya. Berarti 2 kali 3 6x tambah yang ini 3 kali 3 9y. 15 kali 3 45 ya. Bawah tetap 6x karena dikali 1 36.000. Sekarang tinggal kurangkan 6x kurang 6x
0. Ya kan? Yang berikut 9Y kurang 4Y. Berapa? 5. Oke. 5Y. Yang ini 9.000 ya. Nah sekarang tinggal bagi Y sama dengan 9.000 bagi 5. Berapa itu? Silakan itu. Berapa? 1.000. 1.800. Nah, sekarang kita tiba pada masalah yang akan kita selesaikan di dalam diskusi kelompok nanti. Di sini masalah yang pertama yaitu pada suatu hari libur, pada hari libur ini ya, Sean dan Dea pergi ke sebuah toko. Di toko tersebut mereka membeli buku tulis dan pensil dengan jenis yang sama. Masalah yang kedua, ini ada masalah yang kedua. Nah, masalah yang kedua ini, si Ayunda ini hendak membuat ibadah syukuran karena dia lulus PNS. Nah, di ibadah syukuran itu dia mau potong kambing dan ayam untuk disuguhkan kepada tamu-tamu yang datang. Nah, katanya dia beli kambing dan ayam itu 15 ekor. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 anggotanya adalah Egel, Gerard, dan Kalista. Tuh, kelompok 2 Yosia, Julio, dan Krisi. Kelompok 3 Grafita, Jan, dan Daniel. Nah, sudah dengar masing-masing? Dibikin lingkaran supaya lebih enak. Silakan. Ya, oke, baik. Sebelum lebih lanjut berdiskusi lebih lanjut, saya kasih tahu dulu ya. Ini ada LKPD yang harus kalian selesaikan di kelompok masing-masing. Usahakan tentukan dulu juru tulisnya siapa, kemudian nanti yang presentasi siapa, ya, yang presentasi usahakan ada perkenalan dulu dari kelompoknya, masing-masing bikin perkenalannya. Habis itu, kalau sudah dikerjakan di lembar itu, bikin PowerPoint-nya, ya, bisa? Oke, ngerti kira-kira apa yang saya kasih tahu? Ngerti? Baik, kalau sudah ngerti, silakan dikerjakan. LKPD-nya dikerjakan sekarang. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal tadi. Gimana? Sudah sampai di mana? Masalah 1. Ada kesulitan? Ada. Ini apa tadi? Oh, sudah diisi namanya ya. Dilanjutkan. Kalau ada kendala, tanya ya. silakan berdiri di tempatnya masing-masing.
Ice cream dulu ya. Semuanya menghadap ke tangannya dulu depan begini. Goyang-goyang begini. Oke, sama kepalanya juga. Ya, baik. Sekarang silakan saya mau tes konsentrasinya. Apakah ini masih konsentrasi atau belum? Sudah hilang konsentrasinya. Nah, semuanya melihat ke saya. Semuanya melihat ke saya. Lihat ujung jari saya, ujung jarinya saya. Ikuti kemana arah jari saya. Fokus ke ujungnya di atas, ya. Fokus. Ini sambil saya bergeser, sambil dilihat ini lebih fokus, dilihat jangan melihat ke tempat lain. Sambil diamati, sambil diperhatikan, saya putar, geser, geser, geser. Oke. Saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan dan dijawab dengan spontan. Oke? Dijawab dengan spontan. Oke, sambil diperhatikan, saya konsentrasi lagi. 1 kali 1 sama dengan berapa? 1, bagus. Papan tulis warnanya apa? Putih. Putih. Awan warnanya apa? Putih. Putih. Air warnanya apa? Putih. Sapi minum Air. susu. Minum air ya. Kelompok mana yang mau duluan untuk presentasi diskusi kelompoknya? Ya, silakan. Kelompoknya Yosia. Selamat pagi bagi kita semua. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2 yang beranggotakan Yosia, saya, Julio, dan Kristi. Kita ke permasalahan yang pertama. Pada hari libur, saya dan Dea pergi ke sebuah toko. Di toko tersebut, saya dan Dea membeli buku tulis dan pensil dengan jenis yang sama. Saya membeli 4 buah buku tulis dan 3 buah pensil. Dia membayar dengan harga 19.500 dan dia membeli 2 buah buku tulis dan 4 buah pensil. Dia membayar dengan harga 16.000. Dapatkah kalian menentukan harga masing-masing buku dan pensil? Jadi dengan menggunakan metode eliminasi diperoleh kambing sebanyak 2, ayam sebanyak 13, dan harga total yang harus dibayar ayamnya adalah 2 kali 1.500.000 ditambah 13 kali 25.000. Maka 3 juta tambah 450.000 adalah 3.455.000. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Presentasi dari kelompok 2. Nah, adakah yang mau ditanyakan dari presentasinya? Tidak ada. Atau ada tambahan dari teman kelompoknya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok berikut. Siapa? Kelompok 3 ya. Silakan, kelompok 3 maju. Lalu permasalahan kedua, Alinda hendak membuat ibadah syukuran setelah lulus PNS. Dia membeli kambing dan ayam sebanyak 15 ekor. Jika jumlah saksi hewan tersebut 34, berapakah harga total kambing dan ayam yang harus dibayar Alinda? Jika harga kambing Rp7.500 per ekor dan ayam Rp35.000 per ekor, adalah 2 kali 1.500 dan 2 kali 1.500 plus 12 kali 35.000. Jadi hasilnya 3 juta plus 420 ribu, jadi 3.420.000. Sekian dari kelompok 3, sekian di atas. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasi. Selamat
harga sebuah buku tulis adalah 2.500 dan harga sebuah pensil adalah 3.000. Jadi harga total yang harus dibayar Ayuda adalah 2 kambing dikali 1.500.000 tambah 13 ekor ayam dikali 35.000, hasilnya adalah 3 juta tambah 455.000 dan hasilnya 3.420.000. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dan juga semua kelompok yang sudah memberikan presentasinya. Silakan. Terima kasih atas semua presentasi yang sudah dibawakan dari perwakilan masing-masing kelompok. Saya melihat bahwa apa yang sudah dipresentasikan sudah sesuai dengan proses yang sudah ada di LKPD. Tahapan-tahapan penyelesaiannya sudah sangat bagus. Oleh sebab itu, saya hanya melihat ada beberapa hal yang masih kurang teliti ya, ada kekurangan telitian dalam proses penyelesaiannya. Tapi tidak apa-apa, yang penting sudah tahu prosesnya. Baik. Nah, untuk lebih lanjut, kita akan mencoba merangkumkan. Kita mau mencoba merangkum apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa-apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, saya mau coba bertanya dulu. Dari pelajaran kita ini, apa yang bisa kalian rangkumkan? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Silakan, Yusia. Suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang berhubungan dengan variabel 2, misal x dan y. Oke, yang bisa Yusia simpulkan adalah SPLDP itu adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear yang masing-masing bervariabel 2. Jadi sistem persamaan ini terdiri dari dua persamaan ya. Dua persamaan itu tadi dieliminasi. Bagus. Nah, yang lain? Daniel, silakan Daniel. Oke, yang bisa disimpulkan Daniel bahwa SPLDP itu adalah persamaan linear dua variabel yang berpangkat 1. Ada yang lain? Silakan, GG. Untuk menyelesaikan SPLDS perlu mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui. Nah, dari proses yang tadi sudah dilakukan, ternyata untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu dibutuhkan tahapan, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui. Itu dari Gravita. Ada yang lain? Ya, dari Kalista, silakan. Untuk menyelesaikan SPLDS menentukan model matematika dari unsur-unsur yang diketahui terlebih dahulu. Oke, untuk menyelesaikan SPLDP harus menentukan model matematikanya dari apa yang diketahui. Ada yang lain? Ya, silakan. Risi. Kita bisa mengeliminasi variabel x pada model matematika yang diperoleh dengan menyamakan poin-poinnya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Mengeliminasi variabel x dari dua persamaan yang sudah ditentukan atau dua model matematika tadi. Ada yang lain? Ya, Kira, silakan. Mengeliminasi variabel y pada model matematika yang sudah diperoleh dan menyamakan posisinya terlebih dahulu apabila. Oke. Baik, terima kasih. Yang tadi variabel x yang dieliminasi, kalau Gerard variabel y yang dieliminasi. Nah, tidak masalah. Di mana yang mau didahulukan itu tidak menjadi masalah, ya. Betul. Saya kembali menguatkan akan apa yang kalian sudah sampaikan tadi, bahwa memang betul bahwa SPLDP itu adalah sistem persamaan linear dua variabel yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Kemudian tahapan-tahapan yang sudah kalian sampaikan tadi itu memang betul dimulai dari mengidentifikasi unsur-unsur yang ada, menentukan model matematikanya, kemudian mengeliminasi variabel x dan variabel y dengan cara menyamakan koefisiennya terlebih dahulu. Oke, ini bisa diingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan yang berikut, yaitu kuis. Nah, saya sudah kirimkan link kuisnya di WA grup kita. Silakan disiapkan HP-nya. Siapkan HP-nya.
untuk mengerjakan link quiz tersebut. Waktunya sudah habis, silakan dikirim semua. Kita masuk kepada tahapan yang selanjutnya. Dari hasil evaluasi kuis pembelajaran kita pada hari ini, saya melihat hasilnya sudah lumayan bagus, tapi ada beberapa yang masih di bawah dari standar kita. Oleh sebab itu, diharapkan untuk pembelajaran berikut hasil evaluasinya bisa lebih maksimal. Materi-materi yang saya sudah kirim lewat WA, bahan ajar itu dipelajari supaya hasil pembelajaran kita bisa lebih maksimal, ya. Nah, itu adalah refleksi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya untuk presentasi yang saya lihat tadi dari cara menjelaskannya, kemudian hasil jawabannya juga benar. Saya lihat kelompok satu memberikan jawaban yang betul dan juga cara presentasinya lebih bagus terlihat. Oleh sebab itu, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, terima kasih. Untuk kelompok yang lain jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan berikut. Selanjutnya untuk pertemuan berikut kita akan masuk pada penyelesaian persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan, ya, metode eliminasi dengan metode substitusi yang kita pelajari. Itu adalah pembelajaran kita untuk tahapan selanjutnya. Nah, yang berikut untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, pada pagi hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Jera, pimpin doa. Orang amin. Baik, terima kasih atas doa tutup yang sudah dibawakan oleh Jera. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Jangan lupa tetap jaga kesehatan.